Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudaraku yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi kemawon panjenengan semuanya di pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi mereka yang sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang punya hutang, semoga segera dapat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang tengah berusaha atau berbisnis, semoga usahanya dilancarkan Allah dan menjadikan barokah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saudaraku yang kami cintai, khususnya kepada kawan-kawan yang saat ini sedang menjalankan usaha. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, mungkin usaha panjenengan sedang mengalami penurunan. Janganlah panjenengan khawatir. Berbahagialah bahwa panjenengan ketika memilih menjadi seorang entrepreneur, panjenengan tidak hanya dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Panjenengan dibanggakan oleh para malaikat di alam langit dan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa quli a'malu fayasarallahu ama'alukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dalam firman-Nya Allah menyampaikan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship ini dimulai sejak pada masa zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Dua putra beliau, Habil dan Qabil, ini adalah seorang pengusaha. Habil kala itu dia berbisnis di bidang pertanian, sementara Qabil berbisnis di bidang peternakan. Entrepreneurship adalah sebuah bentuk perwujudan kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
karena hakikatnya bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah di samping untuk mencukupi kebutuhan kita, keluarga kita, sekaligus dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bekerja berdasarkan syariat atau ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan ma'akala ibnu Adam ta'aman khairun min amali yadihi, wa inna nabiyallahu Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dipundhawaken Kanjeng Nabi tiada makan yang baik bagi anak Adam kecuali yang dia dapat dari tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam ini mencukupi kebutuhan keluarganya dari hasil kreativitas tangannya sendiri, atau dia menjadi wirausaha. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada saat yang lain, Nabiullah berpesan, hendaklah kamu berdagang atau berbisnis, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Kemudian mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sebaik-baik mata pencarian adalah seorang pedagang. Jadi jelas bahwa panjenengan yang saat ini sedang menjalankan sebuah bisnis, janganlah panjenengan putus asa dikala mengalami kejatuhan. Perjuangan panjenengan, ikhtiar panjenengan, semua tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana ketika kita sedang mengalami kejatuhan di dalam bisnis, agar kita kembali bangkit, agar kita mendapatkan jalan keluar dan solusi terbaik. Maka yang harus kita lakukan adalah, pertama, mari kita selalu melakukan pendekatan kepada Allah SWT. Ketahuilah bahwa al-insanu bitafkir, wallah bitakbir. Ikhtiar yang kita lakukan, apapun semuanya tetap dikembalikan pada takdir Allah. Ketika kita berhasil atau ketika gagal, semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dalam kegagalan itu
kita lebih banyak belajar, mencari apa kira-kira kekurangan yang ada di dalam diri kita. Atau mungkin Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada satu hal yang kita melanggar aturan-aturan dari Allah yang kita tidak sadari dan kita tidak ketahui, sehingga mengakibatkan usaha yang kita jalankan ini menjadi tersendat atau usaha yang kita jalankan gagal total. Contoh kecil adalah, coba kita introspeksi pada diri kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan menghitung sangat detail terhadap diri kita. Coba kita ingat bersama. Mungkin waktu kita kecil dulu, waktu kita remaja, suatu ketika kita makan di sebuah warung. Mungkin ketika masih SMP atau SMA, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Kita makan tempe 5 tapi mengakunya 2. Mungkin yang namanya anak-anak, masih anak-anak, terkadang hal yang sepele ini menyebabkan perjalanan hidup kita ini ada tegang, termasuk bisnis kita. Coba kita ingat kembali, apabila ada hal-hal kecil yang pernah kita lakukan, segeralah kita bertaubat kepada Allah SWT. Syukur-syukur kita mencari warung yang pernah kita makan tempe 5 hanya mengaku 2, mungkin kita cari, mungkin masih hidup, atau kita cari keluarganya, kita sampaikan permohonan maaf dan kita minta ridhonya. Insya Allah ketika hal kecil ini kita perhatikan, Allah akan memberikan jalan keluar. Kesempitan panjenengan akan diberi kelonggaran oleh Allah SWT. Semoga rezeki panjenengan diberikan rezeki yang halal dan penuh barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.